Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah hatimu terasa hampa meski dunia tampak penuh gemerlap? Pernahkah kau bertanya, siapa yang benar-benar mengatur hidup ini? Di balik setiap detik yang kita lalui, tersembunyi kebesaran yang tak terlihat. Satu kalimat bisa mengubah seluruh persepsi. Allahu Akbar. Hari ini, kita akan menyelami takbir sejati saat hati menatap kebesaran Allah dan dunia terasa runtuh di hadapannya. Bersiaplah untuk perjalanan yang membangunkan jiwa, membuka mata hati, dan menyentuh kedalaman yang tak terjangkau pikiran. Bab 1. Seruan dari dalam jiwa. Ada kalimat yang begitu sering terucap oleh manusia, namun jarang benar-benar dihayati maknanya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalimat ini terdengar di setiap penjuru dunia, dari suara muazin di pagi yang sunyi, dari bibir orang yang baru tersadar dari dosa, hingga dari lidah yang letih dalam doa malamnya. Namun berapa banyak di antara kita yang benar-benar mengucapkannya dari dalam kesadaran, bukan sekadar kebiasaan? Ketika hati masih diselimuti oleh kabut dunia, takbir hanya menjadi gema kosong yang tak berdaya menggetarkan jiwa. Tetapi ketika kesadaran terbuka, kalimat itu menjadi petir ruhani yang memecah dinding keakuan, menyingkapkan kehadiran yang maha agung dalam segala yang ada. Sesungguhnya Allahu Akbar bukan seruan yang dimaksudkan untuk memuji dengan suara, melainkan untuk menundukkan jiwa. Ia adalah panggilan halus yang mengingatkan manusia tentang kecilnya dirinya di hadapan keagungan yang tak terhingga. Dalam setiap hurufnya terdapat getaran yang mampu meruntuhkan kesombongan, mematahkan genggaman ego, dan mengembalikan manusia kepada kesadarannya yang sejati, bahwa ia bukan apa-apa tanpa izin Allah. Ketika hati telah menyadari kebesaran ini, dunia tak lagi tampak sebesar sebelumnya. Segala kesulitan menjadi kecil, segala pencapaian terasa fana, dan segala rasa takut sirna di bawah naungan kalimat yang sederhana namun agung itu. Allahu Akbar adalah jembatan antara dunia yang tampak dan dunia yang tersembunyi. Saat ia diucapkan dengan kesadaran ruhani, seluruh lapisan diri mulai hancur, lapisan ego, ambisi dan keterikatan duniawi. Hingga yang tersisa hanyalah ketundukan. Di momen itu, manusia tidak lagi merasa menjadi penguasa atas hidupnya, melainkan hamba yang sedang menyaksikan kuasa Sang Pencipta bekerja melalui dirinya. Inilah makna terdalam dari takbir. Bukan tentang meninggikan suara, melainkan meninggikan kesadaran. Kalimat ini bukan hanya pembuka salat, melainkan pembuka kesadaran. Ia mengajak jiwa untuk melepaskan dunia sejenak, untuk menatap ke dalam, dan menemukan kebesaran Allah yang diam di balik setiap detak jantung. Setiap kali Allahu Akbar diucapkan dengan hati yang sadar, sebenarnya langit dan bumi ikut bersujud bersama. Karena pada hakikatnya, seluruh ciptaan tunduk dalam kebesaran yang sama. Hanya manusia yang sering lupa untuk mengingatnya. Maka, ketika engkau mengucap Allahu Akbar, jangan biarkan itu berhenti di bibir. Biarkan ia menembus hatimu, membakar kabut yang menutupi kesadaranmu, hingga engkau benar-benar menyaksikan bahwa tidak ada yang lebih besar darinya. Disitulah takbir sejati hidup. Bukan dalam suara yang keras, tetapi dalam jiwa yang hancur dan pasrah di hadapan keagungan ilahi. Bab 2. Keheningan di balik kalimat agung. Dalam keheningan yang dalam, ketika suara dunia mulai memudar, ada satu kalimat yang tetap menggema di relung hati. Allahu Akbar. Di saat manusia sibuk dengan hiruk-pikuk kehidupan, dengan ambisi yang tak berujung, dan kegelisahan yang tak terhitung, kalimat ini memanggil jiwa untuk berhenti sejenak, menatap ke dalam, dan mendengarkan getaran yang paling jujur dari dirinya sendiri. Karena sejatinya, takbir bukanlah teriakan untuk didengar oleh manusia lain. Ia adalah bisikan lembut dari hati kepada Tuhannya. Dalam diam yang penuh makna, kalimat itu menembus segala lapisan kesadaran, menggetarkan jiwa yang mungkin telah lama tertidur oleh dunia yang fana. Keheningan adalah tempat di mana kebesaran Allah paling nyata terasa. Di dalamnya, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tidak ada topeng, tidak ada kepura-puraan, tidak ada kebisingan yang menutupi kebenaran. Di sana, manusia berhadapan langsung dengan hakikat dirinya yang lemah dan terbatas. Ketika Allahu Akbar terucap dalam keheningan seperti itu,
Kalimat itu menjadi cermin yang memantulkan dua wajah. Wajah kebesaran Allah dan wajah kelemahan manusia. Maka lahirlah rasa tunduk, pasrah dan haru yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Takbir yang sejati tidak membutuhkan suara keras, sebab yang perlu didengar bukan telinga dunia, melainkan hati yang rindu akan Rabb-Nya. Setiap kali engkau menyebut Allahu Akbar dalam keheningan, sebenarnya engkau sedang menegaskan kembali arah perjalanan hidupmu, bahwa engkau bukanlah pusat semesta dan dunia bukanlah tujuan, bahwa ada zat yang jauh lebih besar dari segala apa yang engkau kejar dan takutkan. Kalimat itu membimbingmu untuk menundukkan kepala, menenangkan pikiran, dan menyerahkan segalanya pada kebesaran Allah yang tak bertepi. Dalam takbir yang lembut namun dalam, engkau sedang menghapus keakuanmu sedikit demi sedikit, hingga yang tersisa hanyalah rasa hadir di hadapannya. Takbir dalam keheningan juga mengajarkan bahwa keagungan Allah tidak perlu dibuktikan, cukup disaksikan. Dan penyaksian itu tidak terjadi di luar sana, melainkan di dalam ruang batin yang sunyi. Saat kesadaranmu diam, Allah berbicara dengan caranya sendiri, melalui kedamaian yang tiba-tiba hadir, melalui air mata yang mengalir tanpa sebab, atau melalui kelegaan yang tak bisa dijelaskan. Semua itu adalah jawaban dari keheningan yang mendengar kalimat agung dengan hati terbuka. Maka bila engkau ingin menyentuh makna sejati Allahu Akbar, jangan hanya berteriak, tapi diamlah. Tenangkan hatimu dan biarkan kalimat itu bergema dari kedalaman ruhmu. Sebab di balik keheningan itulah kebesaran Allah menyingkapkan dirinya. Tidak dengan cahaya yang menyilaukan, melainkan dengan ketenangan yang membuatmu menangis tanpa suara. Karena engkau tahu, di hadapannya engkau telah benar-benar pulang. Bab 3. Ketika dunia runtuh di hadapan Allah. Ada masa ketika dunia tampak begitu besar, menakutkan, menekan, dan seolah memenjarakan jiwa. Saat itu hati mudah gemetar oleh kehilangan, kecewa, atau rasa takut yang tak berujung. Namun, di tengah pusaran itu, terdengarlah satu kalimat yang memecah kabut. Allahu Akbar. Kalimat ini seakan datang sebagai cahaya di antara reruntuhan, membisikkan bahwa semua yang tampak besar hanyalah bayangan kecil di hadapan kebesaran yang sejati. Dunia dengan segala gemerlap dan gelapnya hanyalah ilusi yang kehilangan makna ketika hati benar-benar memandang kepada Allah. Maka ketika engkau mengucap takbir dengan penuh kesadaran, engkau sebenarnya sedang menghancurkan singgasana palsu dunia yang selama ini menguasaimu. Dunia runtuh bukan karena ia hancur secara fisik, tetapi karena kesadarannya bergeser. Saat hati menyadari bahwa Allah lebih besar dari segala hal yang ditakutinya, segala sesuatu di luar menjadi kecil, bahkan lenyap. Kekhawatiran yang dulu membebani menjadi ringan, cita-cita yang dulu dianggap mutlak kini tampak rapuh, dan kebahagiaan semu mulai kehilangan daya pikatnya. Inilah momen makrifat yang halus, ketika jiwa tidak lagi melihat dunia sebagai pusat kehidupan, melainkan sebagai cermin yang memantulkan keagungan Allah. Dalam kesadaran itu, seorang hamba tidak lagi diperbudak oleh keadaan, karena ia telah mengenal siapa pengatur segala keadaan. Setiap kali engkau berkata Allahu Akbar, bayangkan dunia ini mengecil dan menghilang di balik cahaya kebesarannya. Bayangkan masalah yang menumpuk, luka yang menyesakkan, dan ketakutan yang membelenggu, semuanya runtuh satu persatu karena tak mampu berdiri di hadapan keagungan Allah. Takbir sejati bukan hanya kalimat yang diucapkan saat ibadah, tetapi keadaan batin yang membuatmu tetap tenang meski badai melanda. Engkau tidak lagi berperang dengan keadaan, karena engkau telah melihat tangan Allah yang mengatur setiap takdir. Dunia runtuh bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membuka jalan agar engkau dapat melihatnya lebih jelas. Dalam kehancuran itu, ada keindahan yang tak terlukiskan. Sebab hanya ketika segala sesuatu yang fana runtuh, barulah yang kekal tampak berdiri sendiri. Ketika engkau menyaksikan dunia rapuh, jangan takut. Karena itulah pertanda bahwa hatimu mulai melihat realitas sejati. Dunia hanyalah bayangan, dan bayangan tak punya kekuatan di hadapan cahaya. Allahu Akbar adalah kalimat yang memisahkan antara yang semu dan yang hakiki, antara dunia yang menipu dan hakikat yang abadi,
maka biarlah dunia runtuh di hadapan Allah, karena dari reruntuhan, itulah hati akan membangun rumah baru. Rumah kesadaran, tempat jiwa bersujud dalam damai. Di sana, engkau tak lagi memohon agar dunia mengikutimu, melainkan hanya berharap agar setiap langkahmu mengikuti kehendaknya. Dan ketika itu terjadi, engkau akan memahami bahwa takbir sejati bukan hanya pengakuan atas kebesaran Allah, tetapi penyerahan total bahwa tidak ada apapun yang benar-benar besar selain Dia. Bab 4. Cahaya di balik takbir. Di balik setiap ucapan Allahu Akbar, ada cahaya yang tak terlihat mata, namun dapat dirasakan oleh hati yang bersih. Cahaya itu tidak menyilaukan, melainkan menenangkan, seperti sinar lembut yang menyentuh jiwa dan menyingkap lapisan gelap yang menutupi kesadaran. Ia datang bukan dari luar, tetapi dari dalam, karena sumbernya bukanlah suara, melainkan kesadaran akan keagungan yang meliputi segala sesuatu. Ketika hati seorang hamba menyadari bahwa Allah benar-benar maha besar, maka pancaran cahaya itu keluar dari dirinya, menyinari langkah, ucapan, dan bahkan tatapan matanya. Dunia mungkin tidak melihat cahaya itu, tetapi malaikat mengenalnya, dan alam semesta ikut bergetar karenanya. Cahaya yang lahir dari takbir sejati adalah cahaya tauhid, cahaya yang menembus batas antara yang lahir dan yang batin. Ia mengajarkan bahwa kebesaran Allah tidak hanya terlihat di langit dan bumi, tapi juga di dalam setiap detak jantung, dalam setiap hela napas, dalam setiap denyut waktu yang terus bergerak tanpa henti. Ketika seseorang mengucap Allahu Akbar dengan kesadaran penuh, ia sedang membuka jendela hatinya, membiarkan cahaya ilahi masuk dan membersihkan debu yang menutupi pandangan ruhani. Debu itu bisa berupa kesombongan, ketakutan, kesedihan, atau keterikatan pada dunia. Dan begitu cahaya itu masuk, semuanya perlahan hilang, digantikan dengan ketenangan yang lembut namun kuat. Takbir bukan sekadar deklarasi kebesaran, tetapi panggilan untuk menyalakan cahaya dalam diri. Di balik setiap kalimat Allahu Akbar, tersimpan energi ketuhanan yang mampu menghidupkan hati yang mati. Ia menyalakan semangat ibadah, membangunkan kesadaran, dan mengarahkan pandangan jiwa agar hanya tertuju kepada Allah. Tidak semua orang mampu merasakan cahaya ini, sebab ia hanya muncul ketika hati sudah jujur dalam pasrah. Takbir yang diucapkan tanpa kesadaran hanyalah gema kosong, tetapi takbir yang diucapkan dari jiwa yang bersih dapat mengubah gelap menjadi terang dan gelisah menjadi damai. Ketika cahaya takbir telah menyinari hati, maka hidup tidak lagi dilihat dengan pandangan duniawi. Segala sesuatu tampak memiliki makna ilahi. Kesedihan menjadi guru, cobaan menjadi rahmat, dan kesunyian menjadi tempat perjumpaan dengan Allah. Hati yang diterangi takbir tidak akan mengeluh, karena ia telah melihat bahwa di balik segala sesuatu ada tangan kasih Allah yang bekerja. Cahaya ini membuat seorang hamba mampu berjalan di tengah kegelapan tanpa takut, sebab ia tahu bahwa yang menuntunnya adalah Allah, bukan dirinya sendiri. Dan ketika cahaya itu telah memenuhi dada, maka Allahu Akbar bukan lagi sekadar lafaz, melainkan keadaan hidup. Hamba itu tidak lagi mencari cahaya, karena ia telah menjadi bagian dari cahaya itu sendiri. Ia berbicara dengan kelembutan, bertindak dengan kasih, dan berpikir dengan kesadaran ilahi. Itulah buah dari takbir sejati, cahaya yang membuat seseorang tidak lagi terpisah dari Tuhannya, sebab hatinya telah menyala, dan di dalam nyala itu ia menyaksikan, tiada yang lebih besar, tiada yang lebih nyata, selain Allah yang maha cahaya atas segala cahaya. Bab 5. Hancurnya aku di hadapan Dia. Ada satu momen dalam perjalanan ruhani ketika seorang hamba akhirnya menyadari bahwa seluruh kekuatan, pengetahuan, dan kebanggaan yang ia miliki hanyalah ilusi yang rapuh. Ia berdiri di hadapan Tuhannya, lalu mendapati bahwa aku yang selama ini ia banggakan ternyata tidak memiliki apa-apa. Di saat itu kalimat Allahu Akbar menjadi seperti palu yang menghancurkan tembok keakuan, memecahkan cermin yang selama ini memantulkan bayangan diri yang palsu. Hamba itu menangis bukan karena lemah, tetapi karena sadar betapa kecil dirinya di hadapan keagungan yang tiada batas. Ia mulai memahami bahwa selama ini yang menghalangi pandangannya terhadap Allah
bukanlah dosa-dosa besar, melainkan rasa aku yang terlalu kuat. Ketika seseorang berkata Allahu Akbar dengan hati yang benar-benar sadar, maka sesungguhnya ia sedang memanggil kehancurannya sendiri. Kehancuran ego, kehancuran keinginan untuk diakui, dihormati, dan dikagumi. Ia belajar menundukkan dirinya hingga tidak tersisa lagi rasa ingin menjadi sesuatu. Sebab hanya ketika aku telah lenyap, barulah dia bisa tampak dengan jelas di dalam kesadaran. Dalam kehancuran itu, bukan penderitaan yang muncul, melainkan ketenangan yang lembut. Karena ia tidak lagi harus mempertahankan apapun. Takbir sejati bukan hanya pengakuan bahwa Allah Maha Besar, tapi juga pengakuan bahwa diriku ini bukan siapa-siapa. Di titik inilah perjalanan makrifat menjadi benar-benar dalam. Hamba tidak lagi menyembah karena takut atau berharap, melainkan karena cinta dan penyaksian. Ia tidak lagi berkata Allahu Akbar untuk mengingatkan dirinya bahwa Allah Maha Besar, tapi karena ia benar-benar menyaksikan kebesaran itu dari dalam hatinya yang telah bersih. Segala hal yang sebelumnya tampak penting, kini hilang maknanya. Pujian, penghargaan, bahkan penderitaan sekalipun menjadi remeh di hadapan kesadaran yang menyala. Hamba itu hidup dalam diam yang tenang, tetapi di dalam diam itu terdapat lautan cinta yang tak bertepi. Hancurnya aku bukan berarti kehilangan diri, melainkan menemukan jati diri yang sejati. Diri yang bukan lagi berdiri atas nama nafsu dan ambisi, melainkan atas dasar kehadiran Allah dalam setiap hembusan napas. Ia menjadi seperti cermin yang bening, tak memiliki warna, tapi memantulkan segalanya. Dalam keadaan ini, setiap ucapan Allahu Akbar bukanlah pernyataan, melainkan kesaksian, bukan lagi doa yang dipanjatkan dari bawah, tetapi pancaran kesadaran dari dalam. Dan ketika aku benar-benar hancur di hadapannya, maka yang tersisa hanyalah Dia yang hadir dalam setiap gerak, setiap napas, setiap detik kehidupan. Di sana, takbir bukan lagi ucapan, tapi keadaan wujud. Hamba yang telah fana dalam kebesaran Allah hidup dalam ketenangan yang tak bisa dijelaskan, karena ia tidak lagi memisahkan antara dirinya dan Tuhannya. Ia tidak lagi mencari, karena yang dicari telah menyatu dalam kesadaran. Maka, dalam kehancuran itulah ia menemukan kelengkapan. Dalam kehilangan diri ia menemukan Allah sepenuhnya, dan itu adalah takbir yang paling sejati. Bab 6. Takbir para pencinta. Bagi para pencinta Allah, kalimat Allahu Akbar bukan sekadar lafaz pengagungan, melainkan bisikan rindu yang keluar dari kedalaman hati. Mereka tidak mengucapkannya hanya karena kewajiban, melainkan karena cinta yang mendesak untuk menyebut namanya. Setiap kali lidah mereka melafalkan takbir, dada mereka bergetar, mata mereka basah, dan jiwa mereka seolah menunduk dalam pelukan kasih yang tak terlihat. Takbir bagi para pencinta adalah panggilan pulang. Panggilan yang membuat hati tak lagi ingin berpaling kepada selain Dia. Dalam kalimat itu, mereka mendengar suara sang kekasih yang seakan berkata, "Lihatlah aku di balik segala yang engkau saksikan." Cinta kepada Allah melahirkan pandangan yang berbeda terhadap kehidupan. Apapun yang mereka temui, kesedihan, kebahagiaan, kehilangan, bahkan ujian, semuanya dilihat sebagai cara Allah memperkenalkan kebesarannya. Maka, setiap tarikan napas menjadi zikir, setiap langkah menjadi ibadah, dan setiap detik menjadi kesempatan untuk mengenalnya lebih dalam. Mereka tak lagi memisahkan antara dunia dan ibadah, sebab bagi mereka, seluruh hidup adalah sujud panjang yang tak pernah berhenti. Takbir menjadi napas mereka, dan dengan setiap Allahu Akbar yang keluar dari hati, mereka menegaskan kembali janji cinta, bahwa tidak ada yang lebih besar dari kasihnya. Para pencinta tidak lagi membutuhkan alasan untuk mengucap takbir. Mereka melakukannya karena hati mereka tidak sanggup menahan cahaya yang menuntut untuk keluar. Takbir mereka bukan teriakan, melainkan desahan lembut penuh rasa haru. Dalam kesunyian malam mereka duduk sendiri, menatap ke langit, lalu berkata dengan lirih, Allahu Akbar. Dan seluruh semesta seakan ikut menjawab dalam diam. Di sanalah cinta dan kebesaran bertemu, melahirkan getaran yang tak bisa dijelaskan dengan logika, hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah disentuh oleh rahasia ketuhanan.
Bagi para pencinta, kebesaran Allah tidak membuat mereka menjauh, tetapi justru semakin mendekat. Mereka tidak merasa kecil dalam arti hina, tapi kecil dalam makna tunduk. Seperti tetes air yang menyatu dengan lautan, hilang namun menjadi bagian dari keagungan yang tak terbatas. Mereka mencintai Allah bukan karena takut neraka atau ingin surga, tapi karena tak mampu tidak mencintainya. Dalam pandangan mereka, Allahu Akbar adalah bahasa cinta paling tinggi, bahasa yang tidak memisahkan, tapi menyatukan hamba dengan Tuhannya. Dan ketika cinta itu telah sempurna, takbir bukan lagi suara, melainkan keadaan wujud. Para pencinta berjalan dalam takbir, bernafas dalam takbir, dan diam dalam takbir. Mereka menjadi saksi hidup dari kebesaran Allah yang memancar melalui kelembutan mereka. Setiap tatapan menjadi rahmat, setiap tindakan menjadi kasih, dan setiap keheningan menjadi pujian. Itulah takbir para pencinta. Takbir yang tidak hanya terdengar di bumi, tetapi juga di langit. Takbir yang tidak hanya diucapkan oleh lisan, tetapi dipancarkan oleh jiwa yang telah larut dalam cinta tanpa batas kepada Sang Maha Besar. Bab 7. Ketika langit bersaksi. Ketika hati manusia benar-benar menyadari kebesaran Allah, maka seluruh alam akan ikut bersaksi. Langit yang luas, bintang yang berkilau, angin yang berhembus lembut, semuanya tunduk dalam satu zikir yang sama, Allahu Akbar. Alam semesta bukanlah benda mati, ia adalah makhluk yang hidup dalam ketaatan yang sempurna. Ia bertasbih dengan caranya, ia bertakbir dengan diamnya. Namun hanya hati yang jernih yang mampu mendengar nyanyian suci itu. Ketika kesadaran seorang hamba telah terbuka, ia tak lagi melihat dunia sebagai tempat yang terpisah dari Tuhannya. Ia menyaksikan bahwa setiap daun yang jatuh, setiap hembusan angin, bahkan setiap tetes air hujan, semuanya sedang menyebut kebesaran Allah dalam irama yang tak pernah berhenti. Langit adalah cermin bagi mereka yang mau melihat ke dalam dirinya. Di sana terbentang rahasia keagungan yang tak bisa dijangkau oleh akal, tapi dapat dirasakan oleh hati yang lembut. Saat seorang hamba mengangkat pandangannya dan mengucap Allahu Akbar, ia seolah sedang memanggil kembali kesadarannya bahwa ia adalah bagian kecil dari semesta yang terus bertasbih. Langit yang biru adalah tanda kasih, bintang yang bertabur adalah lambang kebesaran, dan keheningan malam adalah pangkuan tempat hati bersandar. Alam seolah berkata, kami pun tunduk sebagaimana engkau diperintahkan untuk tunduk. Maka takbir sejati bukan hanya ucapan manusia, melainkan gema dari seluruh ciptaan yang bergetar dalam harmoni ilahi. Namun ironinya, banyak manusia yang kehilangan kemampuan untuk mendengar kesaksian langit. Mereka sibuk mengejar gemuruh dunia hingga tuli terhadap zikir semesta. Padahal setiap kali mereka mengucap Allahu Akbar, alam merespons dengan lembut, menyambut suara itu seperti saudara yang kembali pulang. Karena hakikatnya, manusia dan alam berasal dari sumber yang sama, dari kehendak yang satu, dari cinta yang satu. Maka ketika manusia sadar, seluruh alam ikut bergembira. Dan ketika manusia lalai, alam tetap bersabar, menunggu saat hati manusia kembali mengingat Tuhannya. Takbir sejati membuat manusia tidak lagi merasa sendiri. Ia sadar bahwa setiap napasnya adalah bagian dari simfoni agung yang dilantunkan oleh semesta. Gunung berzikir dalam diamnya, lautan berzikir dalam ombaknya, dan burung berzikir dalam kepak sayapnya. Setiap suara, setiap getaran, setiap gerak di alam ini adalah bahasa cinta yang berkata, Allahu Akbar. Dan siapapun yang benar-benar mendengar akan merasakan getaran suci itu mengalir di seluruh tubuhnya, membuatnya gemetar bukan oleh takut, tetapi oleh rindu. Dan pada akhirnya, ketika hati seorang hamba telah bersih dan pandangannya bening, ia akan melihat bahwa seluruh semesta adalah satu sajadah besar, tempat semua makhluk bersujud dalam pengagungan yang sama. Langit menjadi atapnya, bumi menjadi hamparannya, dan dirinya menjadi saksi kecil dalam kebesaran yang tiada akhir. Maka takbir bukan hanya milik manusia, ia adalah gema abadi dari seluruh ciptaan, yang setiap saat berseru tanpa suara, Allahu Akbar. Bab 8. Takbir yang menggetarkan arsy. Ada saat di mana ucapan Allahu Akbar tidak lagi sekadar bunyi di bibir, melainkan getaran yang menembus lapisan langit
dan menyentuh arsy Allah. Saat itu, takbir bukan lagi milik suara, tetapi milik ruh yang telah terbakar oleh cinta ilahi. Inilah takbir yang membuat malaikat bergetar, bumi bergetar, dan hati manusia meleleh dalam kekhusyukan. Takbir yang sejati lahir bukan dari keinginan untuk didengar, tapi dari kesadaran akan kebesaran yang tak terjangkau oleh pikiran. Saat seorang hamba mengucapkannya dengan penuh kesadaran, ia seolah menyingkap tirai antara dirinya dan Tuhan. Dan dalam detik itu, seluruh semesta ikut tunduk bersama ruhnya. Arsy bukan sekadar singgasana di atas langit. Ia adalah simbol puncak kekuasaan, tempat rahasia cinta Allah bersemayam. Dan ketika takbir sejati keluar dari hati yang bersih, ia akan menggema hingga ke sana, seolah mengetuk pintu kebesaran yang tak terjangkau oleh makhluk. Para malaikat pun menunduk, menyambut gema itu dengan tasbih, karena mereka tahu suara itu bukan berasal dari dunia, melainkan dari hati yang telah larut dalam kehadiran Tuhannya. Di momen itu, tidak ada jarak antara langit dan bumi. Semuanya menyatu dalam kalimat yang menjadi inti dari seluruh ibadah. Allahu Akbar. Namun, tak semua takbir mampu mengguncang arsy. Banyak yang hanya menjadi gema kosong yang jatuh di udara. Karena arsy hanya bergetar oleh suara yang lahir dari keikhlasan, dari hati yang telah hancur oleh cinta dan kerinduan kepada Allah. Takbir yang sejati bukanlah hasil latihan lidah, tapi buah dari pengakuan total bahwa diri ini tidak memiliki apa-apa selain Allah. Saat hamba menyadari kehinaannya di hadapan yang Maha Agung, maka dari kedalaman hatinya lahir takbir yang suci, yang disambut oleh seluruh penghuni langit sebagai tanda bahwa satu hati di bumi telah menyala dengan cahaya pengenalan. Getaran itu tidak hanya menggetarkan arsy, tetapi juga menggetarkan hati manusia lain yang mendengarnya. Karena ruh mengenal ruh dan getaran ketulusan tak pernah bisa disembunyikan. Seseorang yang mendengar takbir sejati akan merasakan sesuatu yang lembut, namun dahsyat menyentuh jiwanya. Seolah ada sesuatu yang mengingatkan bahwa ia pun berasal dari sumber yang sama. Inilah rahasia kekuatan spiritual di balik satu kalimat yang sederhana namun memuat seluruh kebesaran Allah di dalamnya. Maka siapapun yang ingin takbirnya mengguncang arsy, hendaklah ia terlebih dahulu mengguncang hatinya sendiri. Hancurkan ego, lepaskan kesombongan, dan biarkan yang tersisa hanyalah kerendahan di hadapan Allah. Saat hati menjadi cermin yang jernih, cahaya kebesaran Allah akan memantul darinya, dan setiap ucapannya akan bergaung hingga ke langit tertinggi. Itulah takbir yang tidak mati, takbir yang hidup di antara malaikat, takbir yang disambut oleh arsy dengan senyum rahmat ilahi. Allahu Akbar. Bab 9, rahasia di balik Allahu Akbar. Di balik setiap lafaz Allahu Akbar, tersimpan rahasia yang hanya bisa diungkap oleh hati yang telah bersih dari segala nafsu dan kesombongan. Bagi kebanyakan manusia, kalimat ini hanyalah seruan yang diucapkan dalam ritual atau kebiasaan sehari-hari. Namun bagi mereka yang telah menapaki jalan makrifat, setiap kata adalah pintu menuju penyaksian yang tak terhingga. Ketika hati sungguh-sungguh menyebutnya, ia tidak lagi sekadar membaca huruf-huruf. Ia sedang membuka tabir antara yang fana dan yang kekal, antara dunia yang tampak dan zat yang maha besar. Di sanalah terletak rahasia takbir sejati, kemampuan untuk melihat kebesaran Allah tanpa terganggu oleh apapun selain kesadaran penuh. Setiap kali Allahu Akbar diucapkan dari kedalaman kesadaran, ia memanggil hati untuk terjaga dari tidur panjang duniawi. Hati yang sebelumnya terbelenggu oleh cinta dunia, ketakutan, dan kegelisahan, perlahan-lahan mulai terlepas dari semua itu. Takbir menjadi cahaya yang menyingkap ilusi, memperlihatkan bahwa segala sesuatu di luar Allah hanyalah bayangan. Inilah saat di mana seorang hamba menyadari bahwa ia bukanlah penguasa atas hidupnya sendiri, melainkan saksi yang menatap kebesaran yang tak terhingga. Rahasia di balik takbir adalah bahwa ia bukan hanya ucapan, tetapi pergeseran kesadaran dari fana menuju abadi. Takbir sejati mengajarkan bahwa kebesaran Allah tidak perlu dibuktikan, hanya perlu disaksikan. Dan penyaksian itu terjadi bukan di luar, tetapi di dalam. Saat hati mulai tenang dan sunyi, semua yang semula tampak penting dan menakutkan menjadi tidak berarti. Nafsu yang menuntut, ego yang menuntut perhatian, semua mulai sirna di hadapan kesadaran akan zat yang maha agung.
Takbir menjadi alat untuk membersihkan pandangan batin, sehingga hamba bisa melihat bahwa kebesaran Allah meliputi segala yang ada, termasuk dirinya sendiri. Dalam setiap hembusan takbir, ada getaran halus yang merasuk ke dalam ruh. Getaran itu bukan terdengar oleh telinga, melainkan dirasakan oleh inti jiwa. Ia menandai titik di mana seorang hamba mulai larut dalam penyaksian, melihat segala sesuatu dalam cahaya keagungan Allah, merasakan kedamaian yang tak tergoyahkan, dan menyadari bahwa setiap detik kehidupan adalah tanda kasih-Nya. Takbir menjadi jembatan antara manusia dan kekasih-Nya, menghubungkan hati yang fana dengan zat yang abadi. Maka, rahasia takbir bukan hanya pada kalimatnya, melainkan pada keadaan hati yang mengucapkannya. Hanya hati yang telah menyingkirkan segala keinginan duniawi dan ego yang mampu menahan getaran itu, hingga kesadaran penuh muncul. Dan ketika itu terjadi, Allahu Akbar tidak lagi terdengar sebagai bunyi, melainkan sebagai cahaya yang menembus seluruh relung jiwa. Disinilah makna sejati takbir, yang menjadikan hati bukan hanya pendengar, tetapi juga saksi dan pelaku dari kebesaran Allah yang tak terhingga. Bab 10. Saat hati menyaksikan kebesaran Allah. Di titik terakhir perjalanan makrifat, seorang hamba tiba pada momen di mana tidak ada lagi kata yang diperlukan, sebab seluruh hatinya telah menjadi saksi dari kebesaran Allah. Segala sesuatu yang sebelumnya tampak penting, dunia, nafsu, bahkan identitas diri, kini sirna, tertelan oleh kesadaran yang lebih tinggi. Hati yang benar-benar menyaksikan tidak lagi bertanya atau mencari, karena ia telah menemukan sumber segalanya. Dalam kesunyian yang lembut itu, Allahu Akbar bukan sekadar lafaz yang diucapkan, melainkan keadaan wujud yang mengisi setiap sel, setiap napas, dan setiap detik kehidupan hamba. Saat hati menyaksikan kebesaran Allah, dunia tampak berbeda. Tidak ada lagi keterikatan, tidak ada lagi kegelisahan, hanya ketenangan yang mengalir seperti sungai cahaya. Hamba tidak lagi merasa kecil dalam arti hina, tetapi kecil dalam arti tunduk dan pasrah, menyadari bahwa segala sesuatu yang ada hanyalah manifestasi dari keagungannya. Kesadaran itu membawa damai yang tidak bisa diungkapkan dengan kata, sebab ia lahir dari pengalaman langsung, bukan dari teori atau pemahaman akal semata. Inilah saat hati benar-benar menyatu dengan cahaya ilahi, merasakan kebesaran yang menembus batas ruang dan waktu. Pada momen ini, takbir menjadi kehidupan itu sendiri. Setiap hembusan napas adalah takbir, setiap detak jantung adalah takbir, setiap pandangan dan langkah menjadi pengagungan yang tulus. Hamba tidak lagi berdoa untuk sesuatu di luar, sebab seluruh hatinya telah menegaskan, tidak ada yang lebih besar dari Allah. Ia berjalan di dunia tanpa terikat, melihat segala sesuatu melalui mata yang dipenuhi cahaya kesadaran. Dan setiap gerakannya memantulkan pengagungan yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Takbir telah menjadi denyut hidupnya, irama yang tidak pernah berhenti. Menyaksikan kebesaran Allah juga berarti memahami bahwa segala sesuatu yang tampak sulit, menyakitkan, atau membingungkan hanyalah bagian dari rencananya yang sempurna. Hamba yang telah menyaksikan tidak lagi memberontak terhadap keadaan. Ia menerima segalanya dengan penuh kesadaran, karena ia tahu bahwa apapun yang terjadi hanyalah manifestasi dari kasih dan kebijaksanaan Allah. Dalam hati yang hening, ia menemukan cinta dan damai yang melebihi apapun yang pernah dirasakan sebelumnya. Dan dalam cinta itu, Allahu Akbar bukan lagi ucapan, melainkan nyala cahaya yang menerangi setiap sudut jiwanya. Akhirnya, hamba menyadari bahwa menyaksikan kebesaran Allah bukanlah tujuan yang dicapai sekali saja, tetapi keadaan yang harus dipertahankan setiap detik. Takbir sejati bukan sekadar ritual, melainkan cara hidup, cara melihat, cara bernafas, cara ada dalam dunia ini dengan penuh kesadaran. Hati yang telah menyaksikan berjalan dalam keheningan dan cahaya, mengetahui bahwa seluruh hidupnya hanyalah ladang sujud dan pengagungan. Dan di sanalah makna sejati dari Allahu Akbar terbuka. Bukan sekadar kalimat, melainkan hidup yang sepenuhnya larut dalam kebesaran Sang Pencipta. Ketika hatimu menyaksikan kebesaran Allah, engkau tidak lagi sama. Segala yang fana hilang,
Yang tersisa hanyalah cahaya dan ketenangan. Ingatlah selalu, Allahu Akbar. Bukan hanya kata, tapi kehidupan yang menyatu dalam keagungannya.